Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya heran sekali manakala kegiatan keagamaan Kristen itu diselenggarakan, ini kemudian menimbulkan keresahan, kegelisahan kepada beberapa orang. Kemudian ini mendorong mereka untuk menyatakan penolakan ataupun bahkan pembubaran seperti yang sudah terjadi pada waktu yang lalu-lalu itu. Nah teman-teman sekalian, padahal ketika mereka melaksanakan kegiatan peribadatannya, kita yang beragama Kristen ini santai-santai aja hidupnya. Nah itu mari sama-sama kita lihat video berikut ini ya. Kedengaran ya? Supaya pindah, sehingga kami harus turun di sini. Karena tidak boleh gedung itu dipakai untuk kebaktian. Jawa Barat ini udah darurat Kristenfobia. Ini masa intoleran yang mengaku bernama PASS, pembela Ahlus Sunnah, mendemo kegiatan KKR Kebaktian Kebangunan Rohani atau Kebaktian Tahun Baru yang diadakan oleh pendeta Stephen Tong. Jadi, saking mereka anti sama agama Kristen, warga Jabar ini mengumpulkan massa, sewa mobil komando dengan sound system, lalu teriak-teriak di pinggir jalan menuntut kebaktian dibubarkan. Saking kuping mereka panas dengar umat Kristen nyanyi lagu rohani. Entah kenapa warganya Kang Deddy ini butuh fobia sama apapun yang berbau Kristen, yang berbau salib, sampai yang berbau Natal. Tapi apresiasi sebesar-besarnya untuk bapak-bapak dari Polrestabes Bandung yang sudah hadir memastikan kebaktian KKR bisa tetap berlangsung meskipun diganggu oleh Nugelo Budu. Bravo Pak! Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini diposting oleh Mas Permadi Arya ya, dengan sebuah narasi Jabar Darurat Kristenfobia, masa intoleran mendemo kebaktian tahun baru yang diadakan oleh pendeta Stephen Tong. Apresiasi seberat-besarnya untuk bapak-bapak aparat Polresta Bandung yang sudah menjalankan tugasnya hadir memastikan kebaktian tetap berjalan. Nah Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalau tadi kita dengarkan bersama-sama ya, jadi yang sedang orasi di komunitas ataupun kelompok yang sedang demo ini meminta kegiatan peribadatan itu dipindahkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mereka tidak mau bila gedung itu kemudian dipakai sebagai tempat untuk saudara kita yang beragama Kristen di sana yang sedang mengikuti kegiatan peribadatan untuk mereka bisa beribadah. Nah persoalan dan pertanyaannya adalah kenapa harus pindah? Memangnya nggak boleh ya? Dan bukankah setiap orang yang ada di Indonesia ini punya hak untuk menyelenggarakan, melaksanakan kegiatan keagamaannya sejauh itu sesuai dengan aturan, bukan tentang selera perkelompok, bukan tentang selera personal. Ini kan sudah jelas itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kemudian Mas Permadi Arya menyampaikan apresiasi kepada bapak-bapak aparat yang kemudian sudah berjaga dan disebutkan tadi memastikan kegiatan peribadatan itu berjalan dengan lancar. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, memang ini sangat penting sekali ya untuk pemerintah kita perlu memberikan atensi yang sesignifikan mungkin supaya hal-hal seperti ini baru awal tahun loh ini baru awal tahun dan aksi-aksi seperti ini sudah dimulai. Nah kita nggak tahu beberapa waktu ke depan, tapi kita belajar dari peristiwa-peristiwa yang sudah lalu-lalu. Ini tahun 2025 saja ada berapa kali Bapak Ibu sekalian aksi penolakan kegiatan peribadatan Kristen itu hingga berujung pada pembubaran secara paksa dan segala macamnya dengan berbagai macam alasan. Nah, tadi saya coba lihat dalam beberapa ulasan yang lain, itu ada yang kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya itu kan mereka menyelenggarakan itu di tempat yang sifatnya itu fasilitas umum Bapak Ibu sekalian, tapi ada yang kemudian menguraikan bahwa itu sudah disewa. Saya kurang tahu kepastiannya seperti apa, tapi kalau kemudian dasar menolak, meminta itu dipindahkan karena itu adalah fasilitas umum, pertanyaan penting adalah emang siapa di Indonesia yang tidak pernah menggunakan fasilitas umum untuk menyelenggarakan kegiatan peribadatannya, terutama event-event tertentu, event-event besar keagamaan? Ya Bapak Ibu kita bisa melihatlah, coba aja searching Bapak Ibu, saya tidak perlu uraikan satu persatu mengenai kegiatan keagamaan yang kemudian menggunakan fasilitas umum karena itu dianggap event-event besar. Jadi kalau kemudian alasannya semata-mata seperti itu, memang pada akhirnya menjadi tidak masuk akal. Dan lebih tepat yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ini adalah ekspresi dari ketidaksukaan, ekspresi dari ketidaksenangan, dan juga ekspresi dari darurat Kristenfobia. Padahal orang Kristen ketika melihat orang-orang lain yang bukan Kristen melaksanakan kegiatan keagamaannya, ya kita biasa-biasa aja, ya sudah, tidak jadi sebuah soal, ya udah itu kan kegiatan keagamaannya. Kalau kemudian Anda merasa risau, gelisah, ya nggak usah dengar, selesai, sesederhana itu. Tapi inilah yang terjadi, karena itu ini perlu sekali dan sudah seharusnya menjadi atensi pemerintah agar peristiwa-peristiwa intoleransi ini jangan sampai ya ini terus berkelanjutan, karena ini baru awal tahun Bapak Ibu sekalian saudara semuanya. Teman-teman,
Ini baru awal tahun, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Jadi di sini banyak sekali yang kemudian memberikan komentar ya, memberikan suaranya perihal yang terjadi itu. Tetapi poin pentingnya adalah ini harus diberikan atensi, perhatian yang signifikan, tidak lagi terbatas pada narasi-narasi. Karena saya sering kali melihat ya, terutama kita belajar dari 2025, 2024, 2023, 2022 dan ke bawah-bawahnya ini Bapak Ibu sekalian. Saya secara pribadi melihat bahwa ketika ada peristiwa-peristiwa intoleransi ini kemudian memunculkan ada pembicara-pembicara, disampaikan himbauan-himbauan dalam bentuk narasi, walaupun juga melalui pidato dan segala macamnya. Saya pikir itu baik, tapi saya menilainya tidak menjadi efektif. Maka perlu kemudian tindakan yang konkret, itu yang saya maksudkan tadi perihal atensi yang signifikan, supaya ini benar-benar bisa berhenti. Sebab kalau kemudian hanya dengan himbauan, kayaknya ini sudah bukan zamannya, sudah bukan levelnya lagi. Situasi sekarang ini tidak akan selesai dengan cara menghimbau, dengan cara mengajak. Mesti ada implementasi hukum yang keras dan tegas perihal seperti itu. Karena tindakan-tindakan penolakan kegiatan peribadatan umat lain tidak hanya terus kepada orang-orang yang beragama Kristen, ini kan tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila, tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Karena itu menjadi penting sekali ada implementasi hukum yang berkeadilan perihal hal-hal seperti ini. Ya, ini berharap kepada para penegak hukum, baik itu di DPR RI maupun kepada eksekutif Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Menteri Agama dan semua jajaran terkait perihal menjamin kebebasan beragama ini haruslah kemudian memberikan perhatian yang benar-benar real, nyata dan bisa dirasakan dan ada efeknya. Wah, ini kan lucu sekali Bapak Ibu. Alasannya itu karena itu fasilitas umum, pindah katanya. Ya, waduh, seolah-olah hanya agama Kristen yang pernah melakukan kegiatan keagamaannya menggunakan fasilitas umum. Seolah-olah hanya agama Kristen yang melaksanakan event keagamaannya di fasilitas umum. Waduh, kalau kita searching Bapak Ibu, coba misalnya kita lihat jalan raya, ada aktivitas keagamaan tertentu dialihkan, ditutup, lalu kemudian bahkan dialihkan ke jalur yang lain, meskipun kadang-kadang jauh saya pernah mengalaminya. Tapi apakah kemudian itu menimbulkan rasa bersungut-sungut? Ya enggak. Ini kan tidak berlangsung dalam kurun waktu yang lama, sebentar aja, itu tidak dalam beberapa jam aja. Tapi itulah yang kemudian mereka suarakan. Ya, memang kita ada di era demokrasi, tentu setiap insan boleh menyuarakan aspirasinya. Tapi kalau kemudian aspirasi seperti itu justru merugikan hak orang lain, ya ini nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Beraspirasi ya beraspirasi, tapi ada batasannya. Jangan merugikan hak orang lain. Mereka-mereka yang beribadah di situ juga punya hak. Lalu kenapa kemudian mesti dipindahkan? Mengapa kemudian mesti dilarang? Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian menjadi sesuatu yang sangat memilukan. Baru awal tahun sudah ada hal seperti ini. Benar tadi yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ini, Pak Kang Deddy Mulyadi perlu juga memberikan atensi ini, karena ini sudah berapa kali Bapak Ibu ya, sudah berapa kali kita melihat ya peristiwa-peristiwa intoleransi ini. Sebenarnya bukan hanya di eranya Mas ini ya Kang Deddy Mulyadi ya, KDM ya, sebelum-sebelumnya juga begitu. Tapi ini sudah sering ya. Kita harapkan ada atensi, ada tindakan nyata, ada tindakan pencegahan ataupun tindakan-tindakan preventif yang bisa memungkinkan semua warga negara dimanapun berada bisa enjoy, bisa santai tanpa ada tekanan, tanpa ada was-was ketika menyelenggarakan event-event keagamaan. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.